Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sakwana. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Bahasa Inggris. Kali ini, dalam kesempatan untuk melaksanakan tugas individu dari mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan, saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin tentang pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan, yang kedua, jenjang pendidikan, yang ketiga, materi pendidikan, yang keempat, jalur pendidikan, yang kelima, jenis pendidikan, yang terakhir, yaitu filosofi pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Pendidikan anak usia dini. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan dasar mencakup pendidikan keaksaraan dasar, keaksaraan fungsional, dan keaksaraan lanjut. Paling banyak ditemukan dalam pendidikan usia dini atau PAUD, Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA, maupun pendidikan lanjut usia, pemberantasan buta aksara atau PBA, serta program paket A, setara SD. Paket B, setara B, adalah merupakan pendidikan dasar. Pendidikan lanjutan meliputi program paket C, setara SLA, kursus pendidikan vokasi, latihan keterampilan lain, baik dilaksanakan secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Pendidikan non-formal mengenal pula Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM sebagai pangkalan program yang dapat berada di dalam satu kawasan setingkat atau lebih kecil dari kelurahan atau desa. PKBM dalam istilah yang berlaku umum merupakan padanan dari Community Learning Center atau CLC yang menjadi bagian komponen dari Community Center. Materi pendidikan. Materi pendidikan harus disajikan memenuhi nilai-nilai hidup. Nilai hidup meliputi nilai hidup baik dan nilai hidup jahat. Penyajiannya tidak boleh pendidikannya sifatnya memaksa terhadap anak-anak didik, tetapi berikan kedua nilai hidup ini secara objektif ilmiah dalam pendidikan yang ada di Indonesia. Seharusnya berjalan di atas sistem tersebut agar Indonesia menjadi lebih baik. Jalur pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan. Pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Jenis pendidikan. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Pendidikan umum. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bentuknya sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan sekolah menengah atas atau SMA. Pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Bentuk satuan pendidikannya adalah
adalah sekolah menengah kejuruan atau SMK. Jenis ini termasuk ke dalam pendidikan formal. Pendidikan akademik. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tingkat tinggi, program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Pendidikan profesi. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki suatu profesi atau menjadi seorang profesional. Pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal dalam jenjang diploma 4 setara dengan program sarjana atau strata 1. Filosofi pendidikan. Pendidikan biasanya berawal pada saat seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan bisa saja berawal dari sebelum bayi lahir seperti yang dilakukan oleh banyak kualitas pendidikan. Ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, khususnya di Indonesia, yaitu faktor internal, meliputi jajaran dunia pendidikan, baik itu Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Daerah, dan juga sekolah yang berada di garis depan. Dalam hal ini, intervensi dari pihak-pihak yang terkait sangatlah dibutuhkan agar pendidikan senantiasa selalu terjaga dengan baik. Faktor eksternal adalah masyarakat pada umumnya yang merupakan ikon pendidikan dan merupakan tujuan dari adanya pendidikan, yaitu sebagai objek dari pendidikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.